Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Rahayu Purwasi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang kurikulum dasar. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang fun learning. Jadi soal yang pertama yaitu apa pengertian fun learning? Pengertian fun learning yaitu proses belajar yang dilakukan dengan sepenuhnya menyenangkan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Lalu soal yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena agar anak bahagia dan berdampak sukses. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuan fun learning itu untuk menumbuhkan minat belajar pada anak secara intrinsik. Lalu pertanyaan yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba itu wajib. Pertanyaan yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus merasakan fun learning itu anak-anak, karena orang dewasalah yang harus mengerti anak-anak, bukan anak-anak yang mengerti orang dewasa. Dengan begitu, maka proses belajarnya akan fun learning, akan terasa menyenangkan. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus menciptakan fun learning itu motivator, karena motivatorlah atau orang dewasalah yang wajib belajar, bukan anak-anak. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menciptakan fun learning? Cara menciptakan fun learning itu dengan cara small step system dan individual system. Selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak itu dengan mengajak anak berdialog, dengan mengajak anak bercerita, mendongeng, bernyanyi, lalu bisa juga mengajak anak dengan bermain verbal kata. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan yaitu anak menjadi bahagia, proses belajarnya selalu menyenangkan. Lalu akan tumbuh minat belajarnya secara intrinsik dari dalam diri mereka dengan sendirinya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan itu anak tidak akan bahagia. Lalu anak tidak akan tumbuh minat belajarnya secara intrinsik. Lalu pertanyaan berikutnya yaitu tentang small step system. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian small step system? Pengertian small step system yaitu proses belajar yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Karena jika tidak bertahap, fun learning tidak akan tercapai. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa tujuan small step system? Tujuan small step system itu agar proses belajar selalu menyenangkan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Yaitu dengan cara individual system atau pendekatan diri terhadap anak. Lalu pertanyaan yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Dampak yang terjadi jika belajar small step system itu proses belajarnya akan selalu menyenangkan, sehingga anak akan bahagia dan tumbuh minat belajarnya. Selain itu, anak juga akan berdampak sukses nantinya. Lalu pertanyaan yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Dampak yang terjadi jika belajar tidak small step system itu proses belajar tidak akan menyenangkan, proses belajar tidak akan membosankan, dan anak pun tidak akan tumbuh minat belajarnya. Jadi seperti itu. Demikian
penampilan yang dapat saya sampaikan serta jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.